Assalamualaikum, selamat malam sahabat Nusaba ID. Bertemu lagi bersama saya Fahmi Latif dan sahabat kita, sahabat Bogis Basti. Pada malam hari ini, pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah Rawapening yang lebih populer dalam sebuah legenda itu nanti berkaitan dengan seekor naga mungkin ya, atau lebih sering disebut atau populernya itu Baru Klinting. Nah, namun tidak hanya itu, nanti yang akan kita kupas ada beberapa hal yang itu menjadi sejarah mulai dari era penjajahan Belanda sampai di era hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembangunan proyek nasional yaitu revitalisasi Rawapening. Mungkin tidak berlama-lama, langsung saja kita langsung tanyakan kepada sahabat Bogis Basti berkaitan yang pertama adalah sejarah atau mungkin legenda Rawapening. Sahabat Bogi, kira-kira mungkin secara singkatnya legenda Rawapening itu seperti apa sih? Ya, legenda ini kan udah mulai ada kurang lebih sejak tahun 1850 yang di situ memang ceritanya ada seorang anak kecil Baru Klinting, terus ada Mbok Rondo, ada Selamatan Desa, kemudian Sayembara, Sedekah desa itu. sedekah desa, terus kemudian desa-desa di Rawapening tenggelam kan gitu. Nah, memang ini udah melekat ya cerita Baru Itu kayak Klinting ini. mungkin ya, kalau Bukan. ada apa yang di wawancarai melalui media di dunia, bukan dunia kita ya, itu yang Ya, ada memang di sampai televisi juga, televisi ya, swasta. banyak udah apa ya gimana gini, agak detail dikit ya nggak masalah. Jadi ada seorang ibu, terus ada begawan lewat, terus seorang ibu tersebut sedang apa ya memetik daun lah buat bungkus daun pisang, terus dipinjami pisau karena kebawa pisau, tapi wangsit untuk apa ya biar nggak apa dipanggu gitu pisaunya, tapi si ibu tersebut melanggar kemudian hamil dan lahirlah seekor ular. Itu menandakan ada yang versi bahwa itu adalah sebagai cerita tapi ada pesan moral di situ. Jadi tapi memakai cerita itu. Tapi sampai hari ini memang masih melekat karena berdasarkan cerita-cerita yang saya dapat masih banyak orang yang diberi sisiknya Baru Klinting, ada beberapa orang, tapi itu ya bisa dipercaya bisa enggak sih, tinggal masing-masing gitu. Cuma saya pengen melihat ke ini apa bahwa dulu di situ ada desa dan tenggelam. Apakah ini benar? Nah, kita Desa mulai maksudnya yang sekarang ini di Rawa ini. Iya, dan ternyata memang benar bahwa Rawapening itu memang dulu ada beberapa desa dan saya hitung kurang lebih ini masih penelitian juga, tapi kurang lebih ada sekitar 50 desa. Desa itu dulu kalau era kolonial itu struktur terkecil. Kalau sekarang menjadi dusun, kalau dulu namanya desa. Oh, maksudnya ini berarti desa di zaman kolonial Belanda. Iya, di tahun-tahun 1850-an. Nah, kita mulai apa ya melihat peta saja, langsung aja di peta karena memang peta ini memang menjadi sumber rujukan bagi kami untuk melakukan penelitian ini. Nah, kalau boleh mendekat dikit nggak apa? Iya. Di tahun 1835, jadi era kepenguasaan Belanda, itu memang di situ ada beberapa desa. Jadi Rawapening itu dulu kecil, tapi mulai tahun 1911 itu kan ada pembangunan PLTA. Di mana itu? Jelok Tuntang. Oh ya, di Jelok Tuntang. Ini masih sekitaran daerah sini juga. Nah, mulai berfungsi itu kan tahun 1938. Nah, era-era itu memang
karena pembangkit listrik tenaga air ya, artinya untuk menggerakkan turbin itu air harus dinaikkan. Nah, kebijakan Belanda waktu itu memang desa-desa ini suruh berpindah, bedol desa istilahnya. Dan beberapa sawah itu tenggelam karena memang airnya dinaikkan hingga elevasi tertentu. Berarti ini sebuah desa tapi juga ada Bukan persawahannya. sebuah, banyak desa Oh, banyak desa. dan sawah. Nah, kita bisa lihat di sini ada peta tahun 1835. Di situ misalnya di daerah Bejalen ada desa Ngaglik, Bejalen itu Rawa sekarang Batok, ikutnya di apa? Kecamatan Desa di Ambarawa. Kecamatan Ambarawa. Nglarangan, Wonosari, Plumbon, Rawa Mayem, Majem, Rawa Kerto, Rawa Radin, Klepu, sampai di daerah Tegalwuni ada Kokosan, Bondowo ada Geblukan. Nah, ini masih sebenarnya ini ada peta-peta yang lama, peta era kolonial, ini 1845, Tegalwuni, Kokosan, Geblukan. Nah, di daerah dekat kita sendiri, di dekat Candi Dukuh itu masih ada beberapa desa dan itu ada penghuninya. Jadi kalau era kolonial kita masuk Afdeling Ambarawa. Jadi Rawapening itu dibagi tengah, yang sini Afdeling Salatiga, termasuk Tuntang itu masih Afdeling Salatiga, yang sini Ambarawa, Banyu Biru. Itu Afdeling itu kalau dalam terjemahannya kecamatan atau Ya kalau bisa disebut apa itu, Mas? Barat Dapil. Jadi kalau di sini Banyu Biru itu masih bagian Ambarawa, Oh ya. Jambu sebagian Semowono, terus ya segitulah. Dan itu ada Wedono di situ di Kawedanan itu. Kalau di Banyu Biru dulu ada Ambarawa itu ya? kalau Banyu Biru ada asisten Wedono, namanya Mbah Rekso Proyo. Itu ada catatannya, nanti kita lihatin. Nah, ini dulu sawah-sawah itu memang ada penghuninya, desa. Di sini bisa dibuktikan bahwa itu ada desa, misalnya di Candi Dukuh ya. Ini kan belum ada desa Gondang Sari, Candi Sari, Sukodono. Candi Dukuh itu sekarang maksudnya terletak di dusun Rawaboni. Desa Rawaboni ya, maksudnya dusunnya Gudang Sari apa? Dukuh. Candi Dukuh situ kan ada dusun Candi Dukuh yang dekat Candi Brawijaya itu loh, Candi Dukuh. Ya. Bawahnya itu kan maksudnya Desa Rawaboni. Nah, dulu ada Rawa Kinjeng, Rawa Kancing, Rawa Gono, Rawa Boni sendiri ada dulu. Rawa Boni, Rawa Suyut, Rawa Potro, Rawa Kasam, Rawa Danis, Rawa Banjir, Rawa Siwil, sampai daerah Rawa Sari sana masih banyak desa-desa. Rawa Rongkos, Rawa Busuk, Rawa Singo, Rawa Redo, Rawa Sintul, Rawa Mati. Nah, termasuk di sini peta itu Sukodono belum ada, Candisari, Godangsari belum ada. Oh ya. Banyak yang desa-desa yang sudah bedol desa sudah pergi lah. Penghuninya satu desa pergi ke berpindah. Ini ada Kokosan. Kokosan itu daerah Tegalwuni. Termasuk Rawa Bajul, Rawa Ricik. Itu sudah berpindah. Dulu Rawa Bajul itu sepanjang sungai Kaligaleh. Ayo pindah. Ya, sebentar Mas Bogi sebelum sampai lebih lanjut ya. Mungkin tadi kan ada sebuah dongeng ya atau legenda itu yang mengatakan bahwa ini kampung ini ditenggelamkan lah atau mungkin di mitos itu karena kesalahan para penduduk akhirnya terjadi ya kayak banjir mungkin ya kalau hari ini atau air mengalir sampai akhirnya menjadi rawa. Tapi itu berarti hanya sebuah mitos ya, legenda saja, dongeng. Saya menemukan cerita ini juga hampir sama di Banyu Biru Pasuruan. Itu ceritanya mirip banget, cuma setting lokasi dan tempat berbeda. Tapi kan kita di orang Jawa itu kan semacam kayak gitu itu kan melekat banget. Misalnya ya Nyai Roro Kidul dan sebagainya. Karena memang Jawa ini kan bahasanya apa mistis. Itu kan sangat dipegang sampai hari ini. Misalnya di Rawapening sampai hari ini pun masih ada karamba yang memang untuk khusus ritual. Jadi dulu bisa saya sebutkan misalkan beliau Bapak Panji itu masih apa ya namanya merawat baik sisi spiritual dan sisi
sisi sisi-sisi lain yang menyangkut dengan hal-hal yang kayak gitu lah. Artinya kan maksudnya ini ada sebuah dongeng, di sisi lain juga ternyata ada sejarah proyek pembangunan di masa kolonial. Yang itu akhirnya terjadi bedol desa. Dan itu nyata memang karena berdasarkan kalau di sini ada peta itu memang ada, desanya ada, penduduknya jumlahnya ada, jumlah sapinya ada, jumlah kudanya ada, kerbaunya ada. Ada di sini apa ya? Beberapa desa yang itu memang ini kan data dari Almanak, jadi memang benar dulu itu memang ada desa yang bilang ya ini kan misalnya ini ya daerah misalnya yang dekat-dekat Rawa ya, ada Rawawiro ini ada 12 rumah, 41 Javanan, ini inlander itu pribumi, ini jumlah kerbau 4, jumlah sapi 0, ada kuda 3. Ya, artinya dongeng ini mungkin dibuat oleh orang-orang koloni mungkin. Bisa jadi ya seperti itu. Dan itu karena kita ini terlampau jauh ya, apalagi di usia kita ini terlampau jauh, mungkin hanya mendapatkan cerita-cerita dari ya mentok itu mungkin leluhur kita ya kakek lah atau buyut seperti itu. Dan itu sudah menjadi dongeng. Tapi kita mencoba untuk mengulik sejarah ini berbasis data yang memang ini ada peta dan data-data dari zaman koloni. Jadi monggo lah ini sebagai bagian dari tambahan khasanah untuk wawasan kita. Seperti itu. Ya bisa dilanjut lagi mungkin Mas. Setelah proyek itu tadi ada bedol desa. Nah ini desa-desa ini kan apa ya? Bentar. Biar lebih detail untuk menunjukkan bahwa memang ada desa. Ini saya tunjukkan beberapa peta. Ini di tahun 1891 di situ masih ada beberapa nama desa. Lebih spesifik yang sini aja ya, Rawaboni. Nah ini kan sekarang udah nggak ada. Desa-desa Rawokancing, Rawokinjeng ini kan udah nggak. Tapi sekarang ada desa namanya Rawaboni. Rawaboni di Kecamatan Banyu-Biru. Tapi kan terdiri dari beberapa dusun. Kalau dulu nama desa Rawaboni itu memang ada. Memang ada ya kampungnya itu. Nah ini misalkan Rawokancing, Rawokinjeng ini kan pindah ke Gondang Sari, Candi Sari, terus bikin desa baru Sukodono. Oh iya Sukodono. Candi Sari, Gondang Sari ini kan dulu penduduk sini, penduduk Rawokancing, Rawokinjeng, Rawogono, Rawaboni terus pindah ke sini. Makanya kalau orang-orang Sukodono ada yang meninggal itu kebanyakan dimakamkan di kompleks pemakaman Candi Brawijaya sini, Dukuh letaknya. Maka ini masih ada keterkaitan historis. Jadi leluhurnya orang Sukodono itu kebanyakan ada di pemakaman Candi Gondang Sari di situ. Nah ini kan menunjukkan apa bahwa di era-era itu Rawapening itu sebenarnya kayak mangkok kecil, tapi kemudian karena tadi memang diperlebar, itu menjadi kayak piring dengan ketinggian tertentu dan ada kebijakan tertentu soal petani dalam menanam kan. Gitu. Yang agak baru misalnya ini 1915, ini masih ada dusun, desa-desa. Nah ini peta yang paling menurutku agak lengkap dan kan banyak Ngaglik, Wonorejo, Larangan ini kan udah nggak ada, tenggelam semua. Gempol dekat Rawamayem, Rawaradin, Rawabajul, Rawicik, Lemahireng. Ini karena pelebaran itu tadi ya? Ketika pembangunan itu. Nah ini ada sungai ini yang kemarin jadi sabana itu. Jadi sabana itu kan dulunya sawah. Wilayah yang kemarin itu agak viral ya di Ngasinan itu. Nah ini ada tahun 1943 justru Rawapening di tengahnya ada sawah. Ini yang sering fenomena di tanah naik. Rawapening Ada. Ini rawa. Nah kotak-kotak ini kan sawah. Kita baca di legendanya aja.
Nah ini dulu kalau mau nanam itu biasanya kadang harus renang atau pakai getek atau pakai perahu dulu. Ya. Tapi dulu belum ada beranjang-beranjang keramba yang model kayak dulu nangkap ikannya pakai icir. Icir itu kayak jebakan yang dari bambu itu loh. Iya. Nah ini di tahun-tahun itu karena PLTA udah mulai difungsikan tahun 1938. Nah ini di tahun 1940 desa ini udah nggak ada, ditinggal nih. Nah udah ada mulai desa Sukodono. Sukodono udah. Nah ini Gudang Sari Candisari mulai udah ada lah. Paling pindah-pindah ke sini lah, dekat-dekat sini. Ini peta lah, jadi bisa jadi referensi dalam mengeluarkan kebijakan, gitu aja. Agak lompat-lompat sebenarnya ini pembahasan kita. Ini kalau nama Rawapening itu sudah ada sejak zaman koloni berarti ya? Udah ada kalau dalam bahasa yang saya pelajari di Rawapening. Maksudnya di peta itu memang cuma bedanya kecil. Disebutkan sudah tulisannya Rawapening. Jadi misalnya ini yang agak dalam itu daerah Bukit Cinta itu agak dalam, digambarkan kayak gini. Terus ini misalkan ini kan termasuk ada desa tapi yang hilang. Ini dekat Balung Gajah itu kan ada jembatan Miri itu ada desa Rawarejo. Ini semua udah banyak pindah ke Rawasari dan perlahan mulai melebar. Rawapening ini mulai melebar. Dulunya kecil memang. Rawapening yang belum kayak danau sekarang, nah kan gitu. Ya mungkin sebagai informasi juga bahwa di Kecamatan Banyu ada tempat wisata namanya Bukit Cinta itu yang di pinggiran Rawapening ini ya. Mungkin suatu saat lah kita bedah kenapa kok ini bisa disebut wisata Bukit Cinta. Ini nanti biar Mas Bogi ini melakukan penelitian lagi ini. Ya lanjut Mas. Memang dulu peradaban itu kan ada di sini, di Candi Dukuh. Candi ini ya. Nanti kita bahas Candi Dukuh itu kan termasuk Candi Hindu, era Wangsa Sanjaya. Ini kan mulai ada peradaban, termasuk ada candi-candi berupa Linggayoni, Nandi, Dingrapa itu kan bentuk peninggalan artefak-artefak arkeologi yang sifatnya memang ketahanannya memang kuat karena batu andesit. Jadi di situ logikanya memang sudah ada peradaban. Gitu. Sebenarnya ini agak lompat-lompat tapi nggak masalah lah. Nah ini ada beberapa peta lama tapi nggak aku Nah ini loh sebenarnya Rawapening. Ya kalau ini tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa ini di masa koloni ini ada pembangunan bedol desa yang itu untuk kepentingan petani dan ini sebenarnya masih berfungsi sampai hari ini atau ini hanya menjadi rawa saja? Ya kan jelas. Atau bahkan malah berefek yang tidak diinginkan oleh para petani hari ini? Kan jelas Rawapening itu kan berbicara Rawapening kan bukan berbicara kepemilikan tapi pemanfaatan. Ya. Jadi karena ini pemanfaatan artinya masyarakat sekitar boleh memanfaatkan ini untuk kelangsungan hidup. Misalnya membangun beranjang, membangun wisata dan karamba, cuma harus diatur karena memang yang punya kepentingan ini kan orang banyak. Rawapening itu kan tempat mata pencarian juga, bukan hanya sekedar danau, tetapi juga berfungsi sebagai pembangkit listrik kan gitu. Itu beranjang-beranjang itu orang punya beranjang di rawa itu memang harus masuk komunitas nelayan atau mereka tiba-tiba memasang beranjang di situ atau kalau gimana? Di faktanya itu kan banyak misalnya orang-orang ya di luar sini punya uang bikin beranjang situ. Cuma pasca revitalisasi ini kan diatur. Enggak tahu. Berarti dulu itu memang bebas ya? Orang mau pasang beranjang di rawa itu? Karena memang belum banyak diatur. Yang penting mata pencarian sana dapat ikan kan gitu. Cuma Rawapening ini kan mulai ada sedimentasi. Nah hari ini maka dari itu ada program strategis nasional berupa revitalisasi. Betul.
dan kemudian dikeluarkan lagi Kepmen nomor 365 tahun 2020 kalau nggak salah. Ini yang termasuk mengatur itu ya, pemasangan Sempadan, beranjang atau patok, semua pembersihan semua enceng ya? gondok. Semua yang berkaitan dengan rawa ini sekarang diatur oleh negara lah maksudnya. Ya memang karena apa ya? Tapi yang penting petani bisa menanam lah, yang penting kalau menurutku mata pencarian penduduk itu nggak terganggu Masih secara. berjalan gitu. Tapi ya nggak tahu prakteknya gimana. Tapi pengaturan ini mulai di era, mohon maaf, kepemimpinan Pak Jokowi ini atau mungkin sebelumnya sudah Ya era kolonial oke, tapi kemudian udah ada karena memang disuruh bedol desa tadi. Ya. Soal menanam padi itu dibagi 3, itu ada hak yayasan. Jadi itu apa ya? Hak yayasan ini bentar. Hak yayasan terus itu kan ada ketinggian. Hak yayasan itu sawah-sawah di bawah kontur ketinggian elevasi 462,05 meter kubik. Itu telah dibeli penuh oleh pemerintah Belanda sehingga jadi di era itu tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di bawah ketinggian 462,05. Oh, itu menjadi hak Belanda maksudnya. Ya sebenarnya Belanda merampas kita. Lah ya, artinya ada Tapi kan pengaturan kebetulan kita lagi dijajah, jadi kan Belanda mengaturnya seperti itu. itu yang dikatakan ada patok-patok itu tadi ya. Nah, itu hak yayasan dulu. Jadi di bawah hak konter yang yayasan. tadi. Terus kedua itu hak menanam padi musim kemarau 1 kali. Itu di jarak di antara ketinggian 462,05 meter kubik sampai 462,30,3. Dan itu hanya setahun Itu panen sekali. setahun sekali. Jadi atau batas antara patok merah sama patok hitam. Yang ketiga, sawah-sawah terletak di garis kontur 462,3 lebih di atas itu. Sampai 463,25 itu bisa panen 2 kali. Kalau itu bisa dimanfaatkan masyarakat begitu. Nah, cuma ya karena kan gini. Hari ini kan sudah mulai ada revitalisasi, mulai ada sempadan. Oke, kita sedikit membahas soal itu ya. Saya sudah pakai software, jadi di situ ada Kepmen Menteri PUPR Ya. nomor 365 tahun 2020 tentang penetapan sempadan. Jadi sempadan ini nanti jadi kalau diundang di Kepmen ini ditentukan dulu ditarik dari 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi di Rawapening. Nah, di situ ditentukan elevasinya 463,3. Terus kemudian ditarik keluar 50 meter. Nah, kemudian ada patok di situ, 109 patok jumlahnya. Nah, ini udah ada apa ya? Itu sebenarnya wilayah terluarnya itu sama dengan ketika tadi yang Panjenengan jelaskan itu batas-batas atau pelebaran Rawapening itu tadi. Semakin lebar. Oh, malah semakin lebar itu. Nah, ini kan makanya Kepmen ini kan nanti menjadi acuan untuk mematok, untuk menentukan garis sempadan. Ini agak lompat-lompat tapi nggak masalah, nanti biar komen di Dian. Jadi misalkan ini ya, ini ada koordinat batas sempadan, ini ada koordinat XY. Nah, ini udah aku convert menjadi biar ketemu longitude sama latitude-nya, bujur sama lintang, pakai beberapa software dan itu bisa dicari ntar tutorialnya. Ini langsung bisa kita lihat. Ini sudah saya mudahkan, jadi saya garap ini berhari-hari biar kita bisa melihat garis sempadan itu di mana kan gitu. Oke, kita langsung ya. Nah, ini Rawapening revitalisasi. Nah, ini ada 109 patok. Ini koordinatnya udah
Yaitu tadi berdasarkan Kepmen tadi aku convert dan aku ulang-ulang lagi biar tepat nggak sih, dan ini tepat sekali. Nah ini di dalam garis sempadan ini ada beberapa titik ya, misalnya di Candi Dukuh itu ada, kalau warga sekitar Rawapening di 4 kecamatan ini kok ada patok, itu patok apa? Ini patok sempadan. 4 kecamatan ini berarti Banyu Biru, Tuntang, Ambarawa, Ambarawa, sama Bawen. Nah ini misalnya ini di dekat Candi Dukuh itu ada patok, kok depan rumahnya ada patok, nah, ini patok sempadan. Oh ini itu rumah, pelebarannya itu maksudnya sampai ke wilayah pemukiman warga mungkin iya, ya di sampai 4 kecamatan warga, ini. sampai ya sawah juga. Misalnya ini di depan rumahnya Pak siapa itu, Bulastri, Pak Nurjaman, terus sawah-sawah sampai ini akan ada banyak titik, bahkan ya sampai warga. Cuma BBWS sudah berstatement nanti ada pembebasan lahan tersendiri dan ada ganti rugi, tapi ya semoga saja kan nggak terjadi yang tidak diinginkan lah, hal-hal kayak Ya konflik. Karena memang hari ini kita kan sedang ada di tahun-tahun politik yang itu memang bangsa ini kan rawan terbelah. Ya. Artinya kan kita harus menjadi orang yang memang bisa merekatkan sesama. Karena Intel kan sudah berhitung, Intel Badan Intelijen Negara, kalau menghadapi pemilu ini kan sebelum, pas pemilu dan sesudahnya dipastikan bahasanya mencegah biar terjadi konflik sesama bangsa kan, kondusivitas, stabilitas. Dan ini Mas Bogi, ini data ini sudah langsung dari kementerian itu tadi ya, atau BPN ya mungkin? Kalau dari Kemen berupa koordinator X sama Y. Nah ini kan aku harus pakai beberapa software, aku convert dan sebagainya biar ketemu koordinat UTM dan sebagainya. Nah terus kemudian aku lihat di Google Ads Pro sehingga kan bisa ketemu titik-titik ini. Nah maka kalau kita lihat bahwa dulu ini desa-desa ini kan udah hilang, sekarang sempadan itu sudah mencapai sekian. Fungsi sempadan itu bisa dibaca di Kepmennya tadi. Nah sebenarnya itu. Ini maksud dari revitalisasi Rawapening ini sesuai dengan keputusan Menteri PUPR tadi itu mungkin secara sederhana saja Mas bisa dijelaskan revitalisasi ini. Sebenarnya revitalisasi itu kan deskripsinya ada di Kepmen sendiri kan gitu. Pertama itu kan kemudian melahirkan, itu kan produk hukum, kemudian melahirkan beberapa program kebijakan. Nah, kebijakannya misalnya pembersihan enceng gondok, terus Ranjang Karamba itu agak dipinggirkan, terus penyedotan ini kan sudah dimulai, sedimentasi mulai diambil, terus dan yang paling agak memperlebar Rawapening itu kan mulai ada garis sempadan, kan itu. Ya semoga saja nggak terjadi apa-apa. Itu. Ya artinya maksudnya pemerintah ini ini karena diambil alih bahasanya, atau mungkin memang dari dulunya sudah menjadi milik negara yang diatur oleh pusat langsung. Itu kan jadi kan gini, sebenarnya kita itu kan dulu sini kan kerajaan, era Demak, terus Mataram, Pajang terus Mataram. Nah ini kan nggak ada yang namanya sertifikat. Nah, mulai era kolonial Belanda ini kan mulai ada sertifikat. Nah di waktu itu kan namanya Igendom, bukti kepemilikan itu Igendom. Nah 45 kan Belanda kan sudah terusir. Nah di tahun 45 itu kan mulai ada Indonesia. Nah bukti kepemilikan era Indonesia ini kan mulai tahun kurang lebih di tahun 62. Secara konsekuensi hukum harus mengikuti hukum Indonesia. Jadi misalkan dulu yang punya Igendom itu harus dikonversi menjadi sertifikat tanah itu ya. Sampai itu diberi waktu sampai kurang lebih tahun 80 atau 84.
Tapi kan belum semua kena tersertifikat. kan itu persoalannya. Nah, Terutama ini daerah-daerah. ketika kan sudah di penguasaan Belanda, pasca ada Indonesia merdeka, artinya semua yang dikuasai Belanda itu kan dinasionalisasi. Nah, oleh negara lah. Oleh negara. Jadi kan gitu. Nah, ini kan menjadi karena makanya aku agak sedikit mengupas histori meskipun ini obrolannya agak lompat-lompat. Bahwa di situ memang saya buktikan di situ dulu ada desa-desa. Artinya kan gini, misalkan hari ini kan pasti nanti ada ganti rugi dan sumber misalkan untuk menentukan ini tanah siapa, milik siapa, sawah siapa kan sertifikat. Nah itu kan menjadi semoga tidak menjadi polemik lah. Ini kalau dari hasil penelitian jenengan ini di beberapa tadi ya patok itu yang sampai ke persawahan penduduk atau pemukiman penduduk itu hasil penelitian panjenengan itu memang ada penduduk yang mempunyai sertifikat yang di situ juga. Bahkan sudah dibangun rumah. Dan BBWS sudah bilang tenang saja, ntar ada maksudnya tim pembebasan yang lahan. Di lapangan ini BBWS ya yang menjadi mungkin garda terdepan di lapangan ngurus revitalisasi inilah. Ya karena BBWS sudah ngomong kayak gitu kan berarti kan artinya nanti tinggal proses pembebasannya, terus ada peristiwa hukum apa di situ, apakah nanti ada keadilan hukum, apakah nanti ada kepastian hukum, dan yang ketiga juga kemanfaatan juga. Karena memang setiap program pembangunan itu harus ada manfaat bagi masyarakat. Bukan hanya soal keadilan hukum dan kepastian hukum. Satu yang kadang lupa itu memang kemanfaatan. Jadi misalkan ada pembangunan apa, itu bermanfaat nggak bagi petani, bermanfaat nggak bagi nelayan, mengganggu nggak aktivitas mereka, kan begitu. Logika dasarnya kan itu. Sehingga kan kalau Pak Presiden berpidato soal ketahanan pangan, artinya kan berarti sawah itu kan diperhatikan betul, petani harus diperhatikan betul. Bagaimana lahan itu juga jangan sampai semakin habis. Dan juga soal air itu kan juga penting, karena sawah tanpa air kan repot juga. Ya artinya ini dari proyek nasional ini bertujuan untuk ya misalkan kayak hutan ini menjadi hutan terlindungi atau itu rawa ini menjadi rawa yang terlindungi, mungkin murni ini nanti akan menjadi kepemilikan pemerintah semua. Sehingga kan begini, kalau kemarin petani tidak bisa menanam sampai hampir 2 tahun lebih. Nah ini kan pemerintah juga harus merespon dengan cepat. Kemarin kan pernah demo harus menurunkan elevasi air, demo ke gubernur, tapi kemudian siapa itu? Warga forum Rawapening forum petani Rawapening Bersatu kan. Maksudnya menyuarakan aspirasi para petani, karena memang nelayan. Beliaunya para petani nggak bisa menanam karena sawahnya juga tenggelam kan, kasihan. Karena jelas kita itu kan tiap hari makan nasi, jadi kan kita juga harus peduli itu. Kemarin kan yang suruh nemui kan sebenarnya Komisi D soal sumber daya air. Cuma habis itu Komisi D orang Komisi D kesini bertemu saya, sebenarnya masyarakat pengen apa, petani pengen apa, nelayan pengen apa, dan kita dialog. Artinya ada audiensi lah dengan pemangku kebijakan. Ya respon agar bagaimana kemudian soal keberlangsungan hidup masyarakat, petani dan nelayan hari ini. Ya nanti bisa ada yang ditanyakan banyak kan, bisa komen nanti insya Allah kita bahas. Karena kalau dilihat dari geografis mungkin atau kemanfaatan juga apabila ini bendungan rawa ini elevasinya mungkin diturunkan, yang itu ada bendungannya di Tuntang ya, itu akan berdampak mungkin di Pantura sana.
terjadi banjir atau Ya kan aliran yang lebih deras lah. tinggal tim-tim penelitian ini kan harus apa ya? Ya memang harus observasi dan sebagainya. Misalnya ini ada bendungan lagi yang pengen dibikin Jeragung. Ya kan pengennya itu kan punya manfaat tadi bagi masyarakat. Karena soal ketahanan pangan ini kan penting juga sebenarnya. Bukan hanya apa ya? Maksudku gini. Kalau petani sampai berhenti menanam atau sawahnya terganggu kan stok beras kan menjadi menurun. Yang rugi juga negara lah. Ya akhirnya kan negara mengimpor kan begitu. Karena itu dulu sebenarnya. Apalagi sekarang ini ya perang di Palestina sedang gencar lah, ini harga gabah naik. Ya kan kesejahteraan petani kan juga penting kan. Sepertinya itu dulu ya. Break dulu. Ya mungkin Mas, jadi kesimpulan sementara hari inilah untuk pembahasan ini tadi, revitalisasi ini memang dari pemerintah pusat ini bertujuan untuk ya kesejahteraan petani, merevitalisasi rawa ini supaya kemanfaatan di sekitaran rawa ini, para penduduk ini bisa merasakan lah. Dan ya mungkin ada pesan pada, karena ini menjelang 2024 artinya ada pergantian kepemimpinan, mungkin ada pesan lah yang ya kan, perlu disampaikan. Gini, kalau Kepmen itu kan produk hukum itu kan dibuat juga karena kadang kan aku melihat wah ini politik membahas ini, yang enggak kita pengennya itu juga menjadi manfaat bagi sesama. Bahwa ini politik ya memang itu kebijakan politik kan, jadi kita tidak apa ya bermaksud membuat apa ya huru-hara lah. Jadi yang penting itu kan lingkup kita, misalnya kita ini kan tetangga kita bagaimana, itu kan petani bagaimana kan juga kita harus punya rasa empati lah secara, karena tiap hari kita makan nasi itu aja. Sementara itu dulu aja. Begitu, kalau ada yang pengen ditanyakan bisa di komen langsung. Nanti sahabat-sahabat Nusaba ID, demikian percakapan atau dialog kita malam hari ini bersama sahabat Bogi yang tadi sudah mengupas bagaimana sejarah Rawapening sampai dongeng itu tadi, dan bagaimana membahas proyek nasional yang semoga ini menjadi proyek yang berkah dan bermanfaat untuk khususnya para petani nelayan di sekitaran Rawapening ya. Mungkin apabila nanti ada komentar yang bisa menjadi bagian kita untuk meneruskan dialog kita lagi ya, insya Allah kita teruskan lagi dialognya. Sementara untuk malam hari ini seperti ini, dan jangan lupa sahabat-sahabat untuk like dan subscribe. Silakan berkomentar dengan bijak, membangun untuk lebih baiknya para penduduk di sekitaran Rawapening. Demikian sahabat-sahabat, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.